Jakarta kirim ratusan prajurit TNI untuk kepung KKB Papua. Gubernur ULMWP menambah masalah baru. Sebelum lanjut, pasang rompi anti peluru kalian, siapkan senjata, pasang amunisi, dan putar intronya, Bo. Saya Markus Yenu, Gubernur Papua Merdeka, bersama dengan rakyat menyampaikan ke publik terkait dengan perjalanan panjang perjuangan bangsa Papua kurun waktu 58 tahun. Banyak sudah jiwa-jiwa, nyawa-nyawa yang melayang akibat kekerasan dari aparat militer Indonesia. Kurun waktu 58 tahun, pemerintah Indonesia tidak punya tiket baik untuk menyelesaikan. Yang terjadi, penerimaan tentara dan polisi terus ke Papua untuk membantai rakyat Papua. Atas nama pemimpin bersama rakyat meminta kepada publik internasional, kepada pihak internasional, terutama kepada PBB, untuk segera mengutus tim khusus ke Papua untuk menginvestigasi peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi di atas tanah Papua yang dilakukan oleh TNI Polri terhadap rakyat bangsa Papua. Rakyat Papua menuntut hak kebebasan untuk menentukan nasib sendiri atau Papua merdeka. Atas nama Panglima, kami dari Pengendali Manajemen Markas Pusat Komnas TPNPP OPM mengeluarkan peringatan tegas kepada pemerintah Indonesia, di mana aparat keamanan Indonesia telah melakukan operasi militer yang masif. Ada yang usul, itu TNI Polri tidak usah ikut-ikut, biar tidak terkesan militeristik. Bagaimana saya bilang sebuah negara melarang TNI Polri masuk menjaga negaranya? Tidak mungkin. Saya paling tidak setuju kok mempersoalkan kehadiran TNI Polri di sebuah wilayah. Tetap harus ada di situ, tinggal bagaimana berkoordinasi. Kan kalau bahasa-bahasa LSM, bahasa gerakan sipil itu selalu TNI Polri itu yang bikin masalah. Harus ditarik di sana pelanggaran HAM. Ya tidak mungkin dong. Bagaimana sebuah negara menarik TNI dan Polri dari situ? Hancur tuh. Ditarik sehari saja udah hancur. Ya harus hadir di situ. Tinggal bagaimana itu menjadi lebih manusiawi, lebih pendekatan kesejahteraan. Berbagai cara dilakukan untuk mengepung kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua. Seperti baru-baru ini ada rencana pergeseran ratusan prajurit TNI dari Batalion Raider Khusus 136 Tuah Sakti, Kodam 1 Bukit Barisan ke Kodam 18 Kasuari, Papua Barat. Namun rencana itu disebut belum tentu bisa menyelesaikan masalah di atas tanah Papua. Hal tersebut diungkapkan Gubernur Eksekutif United Liberation Movement for West Papua atau ULMWP, wilayah adat Domberai, Markus Yenu. Kata Yenu, pola pendekatan militeristik yang digunakan oleh Jakarta ke Papua justru tidak akan menghentikan masalah di daerah ini. Jakarta sudah saatnya merubah pola pendekatan ke Papua, dia tidak bisa terus menggunakan kekuatan militer. Demikian ujar Yenu. Ia berujar selama pendekatannya menggunakan militer, maka dia tidak akan menyelesaikan masalah. Kalau gunakan pendekatan militeristik terus, maka akan ada terjadi gesekan di Papua. Demikian ungkap Gubernur Papua Merdeka itu. Untuk itu, kondisi di tanah Papua saat ini Jakarta harus segera mencari pola baru untuk Papua. Kalau dia menambahkan kekuatan TNI Polri ke Papua, maka justru akan menambah masalah di atas tanah ini. Demikian tegasnya. Saat ini menurut Yenu, Papua hanya butuh pendekatan Jakarta dalam hal membuka ruang dialog. Kita dari kelompok Papua Merdeka menginginkan agar Jakarta membuka ruang dialog dan disaksikan langsung pihak ketiga sebagai penengah yakni PBB. Demikian ucapnya. Ia menilai pasukan TNI yang ada di 2 kodam di tanah Papua telah cukup untuk pertahanan. Hanya saja pola pendekatan Jakarta kepada masyarakat di tanah Papua harus diubah. Upaya dialog. Selain itu, Yenu mengaku pihak sejak tahun 2000 telah mendorong pendekatan dialog. Pernah tim 100 beberapa kali berangkat ke Jakarta dan meminta untuk membuka ruang dialog. Demikian ungkap Yenu. Kita minta agar proses dialog langsung bersentuhan dengan masyarakat tanpa harus melalui DPR, pemerintah, dan lainnya. Namun hingga kini usulan tersebut tidak juga direalisasikan oleh Jakarta. Papua ini ibarat api yang sedang menyala dan tidak tim pemadam datang lalu bakar di tempat lain. Demikian imbuhnya. Harusnya tim pemadam itu datang ke Papua dan langsung sentuh titik api yang sedang menyala. Selama ini pola pendekatan dari Jakarta kepada persoalan yang ada di Papua kami menilai tidak tepat. Demikian ungkapnya. Ia mengaku situasi konflik di tanah Papua ada sejumlah tokoh yang berperan dalam polemik itu. Salah satu tokoh itu adalah saya di Papua Barat. Demikian pungkasnya. Diinformasikan sebelumnya, sebanyak 400 prajurit TNI yang berasal dari Batalion Raider Khusus 136 Tuah Sakti, Kodam 1 Bukit Barisan, akan dikirim ke sejumlah wilayah di Kodam 18 Kasuari, Papua Barat. Pengiriman prajurit tersebut bertujuan untuk mengisi kekosongan dan melaksanakan pembinaan teritorial pada wilayah pelosok di daerah ini. Pangdam 18 Kasuari, Majen TNI Gabriel Lema mengatakan,
Prajurit yang dikirim ke Papua Barat telah dilakukan pembekalan sejak awal di Kodam Bukit Barisan. Prajurit TNI yang datang ini adalah non-organik kita, Kodam Kasuari, ujar Gabriel kepada awak media di Kodam 18 Kasuari. Sehingga dia bukan hanya menjaga wilayah Kodam Bukit Barisan namun keseluruhan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.